Rina. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kurang lebih kenalan dulu ya Bapak Ibu. Siapa itu Ibu Esterina? Pasti Bapak Ibu sudah banyak yang kenal juga, tapi tidak ada salahnya kalau pada malam hari ini saya mencoba memperkenalkan. Baik, nama lengkapnya adalah Ibu Esterina Arianti Jaya. Dia lahir di Bandung, seorang ibu dari 3 anak dan 3 menantu. Suaminya adalah Bapak Insinyur Haryanto Cenderasa. Beliau masih aktif loh Bapak Ibu, sampai sekarang sebagai komisaris independen daripada PT Logindo Samudra Makmur Tbk dan sebagai direktur PT Altama Karya Mandiri selaku pengelola kawasan perumahan untuk real estate. Tidak hanya itu, ternyata pada saat saya membaca CV dari Ibu Esterina, dia juga seorang pengajar, seorang pembicara, sering membawakan retret gitu ya, dan tercatat sebagai koordinator komunitas kerahiman ilahi Lumen Christi Santo Andreas Kedoya Jakarta. Juga sebagai pembicara pengajar di seksi pewartaan KKI. Jadi nggak ada salahnya, pasti kita nggak rugi ya Bapak Ibu ya kalau malam hari ini kita bisa mendengarkan pengajaran langsung dari Ibu Esterina. Oke, selain itu ternyata Ibu Esterina sering menulis juga tentang buku tentang kerahiman, antara lain buku Ziarah Kerahiman Ilahi, Belajar Bijak Lewat Kehidupan, Buletin Kerahiman Ilahi, dan buku Pesta Kerahiman Ilahi. Demikianlah Bapak Ibu sekilas tentang perkenalan dengan Ibu Esterina. Ibu Ester, terima kasih atas kehadiran dan kami siap untuk mendengarkan. Kami persilahkan Bu Ester, monggo. Ya, selamat malam semuanya. Bu Ester. Ini kelompok Ibu Hilda, kalau udah ada Ibu Eti bakal ini nih, bakal menggebu-gebu nih. Soalnya Ibu Etinya penuh dengan semangat, penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ya, malam hari ini kita mau ngobrol, sebetulnya bukan pengajaran juga lah ya, kita mau ngobrol. Saya lagi pikir-pikir, saya mau ngobrol soal Wahyu Yesus yang ke-75. Itu diambil dari buku Diary Faustina nomor 1728. Jadi kalau ada yang punya bukunya boleh dibuka nomor 1728. Ya, Ibu Hilda ambil dulu bukunya. Semua punya bukunya? Punya. Nah, Ibu Hilda lagi ngambil buku tuh, cari di mana tuh? Ya, temanya bahwa tidak ada yang luput dari belas kasihan. Jadi semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Suara saya double atau bagus ya keterimanya? Bagus, Oke. Bagus. Ya. Tadi double. Tadi double ya. Ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Jadi temanya tidak ada yang luput dari belas kasihan. Artinya tidak ada satu orang pun yang lepas dari kasih Tuhan, dari pandangan Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan, dari perhatian Tuhan. Semuanya tidak ada yang luput dari belas kasihan Tuhan. Kita semua tahu manusia itu berdosa. Bisa dari pikiran, bisa dari perkataan, bisa dari perbuatan, bahkan juga dari kelalaian. Sekarang kita ngobrol aja yang gampang ya. Kalau dari pikiran, contoh di dalam komunitas, saya nggak tahu di komunitas di Cideng, tapi contoh di salah satu komunitas, ada seseorang, anggaplah si A ya. Si A ini kalau melihat si B datang, pikirannya udah mulai terganggu. Negatif. Kalau B datang, pasti si B ini orangnya banyak ngomong,
sok ngatur, sok bener, sok berkuasa, sok segala macam. Pikiran itu aja sebetulnya sudah merupakan suatu dosa. Kita sudah mulai menghakimi si B. Kalau si B datang, pasti dia mau tarik perhatian, pasti dia banyak ngomong, pasti dia ngatur, pastinya. Itu dosa karena pikiran. Mungkin kita nggak sadar ya, tapi nanti kita bisa tahu apa yang Yesus katakan. Itu pikiran. Kita lanjut ke perkataan. Anggaplah di komunitasnya Ibu Hilda, saya mulai ngomong nih sama Ibu Eti. Bu Eti, si B itu orangnya suka ngomong ya, suka banyak ngomong, suka so ngatur, suka so bener, so yang paling pintar, yang paling bisa. Nah, Ibu Eti nggak setuju sama omongan saya. Dia bilang, enggak, si B nggak begitu. Saya langsung nggak mau deket-deket sama Ibu Eti. Berarti ini bukan orang kubu saya nih. Saya deketin Ibu Hilda. Saya bilang, Ibu Hilda, si B kan begini. Ibu Hilda masih ragu-ragu. Sama saya dipersuade, sama saya dibujuk, sama saya dikasih bukti-bukti. Lihat, dia selalu mau nonjol. Lihat, dia selalu mau ngomong banyak. Omongannya pengen didengerin. Kalau nggak didengerin, dia terus ngomong supaya didengerin. Ibu Hilda lama-lama pikir, iya juga ya. Nah, mulai itu ketangkep sama saya. Saya mempengaruhi orang. Itu dosa karena omongan, dosa karena kata-kata yang barangkali sehari-hari kita nggak pikir itu sesuatu dosa, suatu kesalahan. Dosa perbuatan. Kalau perbuatan sudah banyak lah ya yang tahu kita melakukan satu kesalahan, kita berdosa, dosa perbuatan. Tapi juga ada dosa kelalaian. Saya tahu nih, di situ ada air. Kalau Ibu Meike lewat situ bisa-bisa kepleset. Tapi saya masa bodoh aja. Kenal juga enggak, saudara saya juga bukan. Kalau dia kepleset ya bodohnya dia sendiri. Saya diam. Tahu-tahu kepleset. Saya dosa. Karena kelalaian saya tidak memberitahu orang lain. Yaitu contoh-contoh kecil. Contoh-contoh kecil di mana kita dalam hidup sehari-hari bisa melakukan hal-hal tersebut. Kenapa saya ambil contoh yang kecil? Karena di diary 1728, Yesus bilang begini, Aku adalah Tritunggal yang kudus. Dan aku benci akan dosa yang paling kecil sekalipun. Tadi saya sudah kasih contoh ya, contoh-contoh yang sangat sederhana, yang sangat kecil, dan menurut saya sering kita nggak sadar bahwa itu dosa. Tapi di sini, di diary nomor 1728, di Wahyu Yesus yang ke-75, Yesus bilang bahwa aku benci akan dosa yang paling kecil sekalipun. Ini mau jadi permenungan kita ya. Memang masing-masing orang bisa menilai dirinya sendiri. Itu sih saya nggak dosa. Itu sih saya cuma ngomong aja sesuka saya. Ibu Eti mau ikut syukur, enggak juga udah. Ibu Hilda mau ikut syukur, enggak juga udah. Saya nggak salah karena perkataan. Tapi kalau kita mau betul-betul merenung apa yang Yesus katakan, Yesus bilang, aku benci. Nah, yang kita mau gali, kenapa Yesus benci? Kenapa Yesus benci akan dosa yang paling kecil sekalipun? Karena di situ disebutin lagi. Yesus bilang, karena aku tidak mengasihi suatu jiwa yang ternoda oleh dosa. Jadi bencinya itu bukan karena kita berdosa, tapi bencinya Yesus karena Yesus nggak bisa mengasihi jiwa tersebut yang ternoda oleh dosa. Ini mungkin bisa menjadi satu pengertian yang baru ya. Sering kita taunya, sering kita berpikir bahwa Tuhan nggak senang sama orang yang berdosa. Atau Tuhan tetap sayang sama pendosa, tapi Tuhan nggak suka sama tingkah laku kita, sama dosa-dosa yang kita lakukan.
Di 1728 Yesus jelas-jelas bilang bahwa dia benci sama orang yang berdosa walaupun dosanya kecil, karena Yesus nggak bisa mengasihi manusia yang berdosa. Jadi kalau ada yang berdosa, yang rugi itu bukannya Yesus, kitanya berdosa, Yesusnya rugi, tapi kita rugi sendiri karena kita nggak bisa dikasihi oleh Tuhan. Di 1728 nanti memang perlu dibaca, itu panjang. Saya belum baca, saya nggak baca semuanya, tapi nanti teman-teman bisa lihat apa yang saya katakan ya. Atau mau rame-rame baca dulu? Semua punya Rame-rame bukunya aja. nggak ya? Kenapa? Rame-rame baca dulu aja, Bu. Baca dulu ya, buka Iya. bukunya. Okay. Supaya semuanya 178. tahu. Yang nggak punya buku juga bisa baca. 1728. Ya, Ibu Eti aja deh yang baca. Yang suaranya mantap, yang lain ikut baca. Baik. Jadi nggak usah semua rame-rame baca ya, nanti kacau balau. Ibu Eti aja yang baca, yang lain ikut baca dalam hati. Tulislah, aku adalah Tritunggal yang kudus, dan aku benci akan dosa yang paling kecil sekalipun. Aku tidak dapat mengasihi suatu jiwa yang ternoda oleh dosa. Tetapi ketika ia menyesal, kemurahanku terhadapnya tidak terbatas. Kerahimanku merengkuh dan menyelamatkannya. Dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka, dan hatiku bersuka cita ketika mereka kembali kepadaku. Aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan kepada hatiku, dan aku bersuka cita ketika mereka kembali. Katakan kepada orang-orang berdosa bahwa tidak seorang pun akan lolos dari tanganku kalau mereka lari dari hatiku yang maha rahim. Mereka akan jatuh ke dalam tanganku yang adil. Katakan kepada orang-orang berdosa bahwa aku selalu menantikan mereka, bahwa dengan penuh perhatian aku mendengarkan denyut jantung mereka. Kapan ia akan berdenyut bagiku? Tulislah bahwa aku sedang berbicara kepada mereka lewat kegelisahan hati nurani mereka, lewat kegagalan dan penderitaan mereka, lewat badai topan dan halilintar, lewat suara gereja. Dan kalau mereka menyia-nyiakan semua rahmatku, aku akan murka terhadap mereka, sambil meninggalkan mereka sendirian dan memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Ya, terima kasih Ibu Eti. Jadi teman-teman semua sudah dapat satu gambaran ya. Itu semuanya bold. Jadi itulah semuanya kata-kata Yesus yang kita sudah dengarkan malam hari ini, dan kita mau coba cerna ya apa yang Yesus katakan. Tadi saya sudah katakan ya, aku adalah Tritunggal yang kudus dan aku benci akan dosa yang paling kecil sekalipun. Dan kenapa Yesus benci walaupun itu dosa kecil sekalipun? Karena Yesus nggak bisa mengasihi orang yang berdosa. Jadi ada alasannya ya, ada alasannya kenapa Yesus nggak suka sama orang yang berbuat dosa. Karena dia nggak bisa mengasihi si orang yang berdosa tersebut. Lanjut. Dan Yesus katakan, selanjutnya ya, Yesus katakan, aku dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka. Jadi Bapak Ibu nggak bakal lepas dari Tuhan Yesus. Mau percaya Tuhan, mau nggak percaya, mau kenal, mau nggak kenal, Yesus katakan, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, Yesus bilang, aku memburu kalian dengan kerahimanku.
Bagaimana cara memburunya? Tadi Ibu Eti sudah baca ya di bagian belakang. Aku sedang berbicara pada mereka lewat apa? Lewat kegelisahan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang atau pernah merasakan kegelisahan hati nuraninya, gelisah, kita gelisah, itu salah satu cara Yesus berbicara dengan Bapak Ibu. Jadi di situ dikatakan, aku sedang berbicara kepada mereka lewat kegelisahan, lewat kegagalan. Kalau Bapak Ibu juga mengalami kegagalan, bisa aja. Karena pada waktu itu, Yesus sedang memburu Bapak Ibu lewat jalan-jalannya yang kita sedang alami melalui kegagalan. Secara hitung-hitungan di atas kertas, harusnya proyek saya nggak gagal. Secara hitung-hitungan di atas kertas, harusnya berhasil. Tapi gagal. Nah, ini di sini Yesus katakan, aku memburu mereka, aku berbicara dengan mereka lewat tadi kegelisahan, lewat kegagalan, lewat penderitaan, lewat badai, topan, halilintar, lewat suara gereja. Jadi ini menjadi satu masukan juga buat kita semua. Kalau kita merasa gelisah, coba merenung, coba diam, coba berdoa, coba dengarkan suara Tuhan. Karena di sini Yesus katakan, aku sedang berbicara kepada mereka. Bisa lewat kegelisahan, lewat kegagalan, ya, lewat penderitaan. Tuhan berbicara kepada kita juga lewat kesengsaraan dan juga lewat belas kasihan. Contohnya, mengalami penderitaan. Ada seorang ibu atau seorang istri lah ya, punya suami. Suaminya itu nggak tahu temperamennya jelek, nggak tahu memang udah dari sononya atau suaminya stres. Tapi kalau pulang kantor itu suka marah-marah. Dan kalau nggak happy, dia itu bisa main tangan, dia bisa pukul istrinya. Hal itu berlangsung terus. Artinya si istri mengalami suatu penderitaan. Berlangsung terus. Sampai lebih dari 20 tahun. Sampai waktu itu dia cerita sama saya bahwa dia mau cerai sama suaminya. Kenapa mau cerai? Iya, karena buat apa saya hidup sia-sia sama suami yang pukulin saya terus. Saya masih muda, kata teman saya, mendingan saya cerai dan syukur-syukur saya dapat suami lagi yang baik. Terus saya bilang, saya tanya, Ibu kan sudah dipukulin dalam tanda kutip selama lebih dari 20 tahun. Iya, saya udah menderita selama lebih dari 20 tahun. Harusnya kalau udah dipukulin 20 tahun, udah kebal dong, udah kuat, udah latihan. Iya dong Ibu Hilda ya, udah dipukulin terus kan orang latihan tinju juga dipukulin terus lama-lama kebal pukulan. Terus saya tanya lagi, sebetulnya kamu mau cerai atau enggak? Terus dia bilang, sebetulnya sih saya nggak mau cerai. Tapi ada teman saya kasih nasihat ke saya, mumpung kamu masih muda, siapa tahu masih laku, cerai aja, cari suami yang lain, yang baik, katanya. Tapi karena dia nggak niat bercerai sebetulnya, jadi saya bilang gini, oke, Bu, kalau suaminya pulang lagi, pulang dari kantor, marah-marah, pertama, jangan nyaut, karena biasanya keributan itu terjadi kalau yang satu ngomel, yang satu bales. Jadi terjadilah perang mulut, lama-lama akhirnya perang tangan. Jadi pertama, saya bilang jangan nyaut. Kedua, kalau sampai mau dipukul lagi, diem aja dan berdoa. Doa, minta kekuatan dari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Wah, nggak bisa Bu Esther. Saya kalau diem aja terus nggak nyaut, dia juga bisa tambah marah katanya gitu. Jadi saya saut tapi akhirnya dia pukul saya. Iya coba, saya bilang coba aja, serahkan semua masalahnya sama Tuhan, coba. 2 minggu kemudian saya ketemu lagi sama dia. Waktu itu belum pandemi ya, jadi ketemu di gereja, dia lari-lari peluk saya, dia bilang, aduh Bu Esther terima kasih. Saya bilang kenapa?
ternyata apa yang Ibu Esther bilang betul. Suami saya pulang kantor, dia mau pukul saya lagi. Terus saya bilang, kok mau dipukul jadi senang? Saya bilang gitu. Dia bilang, iya betul. Pada waktu suami saya mau pukul saya doa. Tuhan lindungi saya. Dan apa yang terjadi? Suaminya tetap pukul dia. Tapi dia bilang pada saat yang sama, dia merasakan kehangatan. Dia merasakan ada yang memeluk dia dan dia nggak rasa sakit sama sekali. Di situ dia yakin 100% bahwa Tuhan yang memeluk dia. Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang menjaga dia. Karena si istri nggak bereaksi, si suami yang bingung. Karena biasanya kalau dipukul, dia teriak, dia marah, dia balas mau pukul, dia nangis, segala macam. Nah ini heran suaminya, kenapa istrinya diam aja. Jadi pukulnya udah 1 kali selesai. Besok-besoknya, beberapa hari kemudian, udah baik, suaminya nanya, kenapa? Berapa hari yang lalu waktu saya pukul kamu, kok kamu diam aja? Nah, disitulah dia sharing. Dia sharing apa yang dia alami, pengalaman dia sharing. Dan ternyata melalui kejadian tersebut, suaminya bertobat. Kalau kita balik lagi ke cerita tadi, Yesus bilang dia berbicara kepada si istri melalui penderitaan. Tapi bukan diusahakan dengan diri sendiri, tapi dengan mengandalkan Tuhan. Justru melalui peristiwa itu, relasi suami istri menjadi baik dan suaminya bertobat. Jadi Tuhan pakai si istri untuk pertobatan suami. Ini salah satu contoh ya. Jadi Yesus katakan, aku memburu mereka melalui berbagai cara, melalui penderitaan, melalui kesengsaraan, melalui belas kasihan. Yesus bilang lagi, tidak seorang pun akan lolos dari tanganku. Kalau mereka lari dari hatiku yang maha rahim, maka akan jatuh ke dalam tanganku yang adil. Jadi dari kita semua, nggak ada satu orang juga yang bakalan lolos. Tuhan sekarang membuka tangannya lebar-lebar. Inilah saat kerahiman. Tapi ada juga orang yang nggak mau memanfaatkan kerahiman Tuhan. Nah di sini Yesus jelas-jelas katakan, kalau kamu nggak mau lewat kerahimanku, ya nanti kamu akan lewat keadilanku. Nggak mau masuk ke tanganku yang maha rahim, maka akan jatuh ke tanganku yang adil. Rahmat Tuhan, sekali lagi, mengejar orang berdosa. Kenapa? Karena ini salah satu bukti kerahimannya Tuhan. Tuhan nggak mau kita nanti mati masih dalam keadaan yang berdosa. Tuhan mau kita semua yang diciptakan oleh Dia suatu hari nanti pulang ke rumah Tuhan, ke surga, hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi kembali lagi rahmat Tuhan mengejar orang berdosa bukannya untuk menakut-nakuti, tapi justru itu bukti kerahiman Tuhan. Yesus kan bilang, dia datang ke dunia bukan untuk orang sehat, dia datang untuk orang sakit. Dia datang bukan untuk orang benar, dia datang untuk orang berdosa. Dan kita semua sadar, kita semua tahu bahwa kita berdosa. Oleh sebab itu, rahmat Tuhan mengejar orang-orang berdosa, mengejar kita semua, bukan untuk dihukum, tapi justru untuk bisa menerima kerahimannya. Lanjut ya, kalau kita baca lagi. Di situ dikatakan lebih lanjut, tapi ketika ia menyesal. Jadi kalau kita orang-orang berdosa ini sadar akan dosa kita dan kita menyesal, maka kemurahanku terhadapnya tidak terbatas. Kalau Bapak Ibu berdosa dan menyesal, berbalik pada Tuhan, maka kemurahan Tuhan tidak terbatas terhadap Bapak dan Ibu. Beda sama orang ya, beda sama kita manusia. Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Contohnya Ibu Hilda. Kalau Ibu Hilda nggak baik sama saya pun nggak baik. Tapi Tuhan lain, dengan sifat kerahimannya,
Kalau kamu menyesal, kalau kamu berdosa, kamu menyesal, maka kerahimanku terhadapnya tidak terbatas. Semakin besar dosanya, semakin besar dia butuh kerahiman Tuhan, dan semakin besar Tuhan berikan kerahiman Tuhan. Yesus katakan lebih lanjut, kerahimanku merengkuh dan menyelamatkannya. Jadi sebesar apapun dosa yang Bapak lakukan, Bapak Ibu lakukan, kesalahan, kelalaian, sebesar apapun, kalau menyesal, sadar akan dosa-dosa, maka kerahimannya Tuhan akan merengkuh dan menyelamatkannya. Kita butuh selamat. Nanti kalau ada waktu, saya juga mau tanya sama Ibu Eti, pada waktu dia, kalau saya bilang sekarat, pasti dia mengalami juga masa sekarat itu. Apalagi dokter bilang udah nggak ada harapan, kan? Pasti ada momen ketakutan, ada momen sesuatu yang, ya, nanti kalau ada waktu Ibu Eti bisa cerita. Karena nggak semua orang bisa mengalami hal tersebut. Orang-orang yang betul-betul menjelang ajal aja yang bisa sungguh-sungguh merasakan hal tersebut. Lanjut ya, Yesus bilang lagi, hatiku bersukacita ketika mereka kembali. Kalau ada Bapak Ibu sadar berdosa dan kembali kepada Tuhan. Halo, Ibu Estrina. Monitor, Bu Estrina. Ya, udah bisa nyambung lagi ya. Ya, silakan Ibu. Ya, tadi putus. Yesus katakan begini, hatiku bersukacita ketika mereka kembali kepadaku. Kalau ada orang berdosa kembali kepada Tuhan, maka Tuhan bersukacita. Tapi bagaimana dengan kita? Kalau ada orang berdosa, saya nggak bisa ampuni orang itu. Orang itu udah luar biasa jahat, orang itu udah luar biasa menipu saya nggak bisa ampuni dia. Yesus katakan, sebesar apapun dosamu, kalau berbalik kepadaku, kalau menyesal, maka aku akan bersukacita. Oleh sebab itu, pada saat yang sama seperti sekarang ini juga menjadi satu tantangan buat kita semua yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, minta ampun, mohon maaf, dan memang dia mau memperbaiki kesalahannya, harusnya kita bersukacita. Bukannya enak aja dia udah dosa, udah bersalah, minta maaf, terus mau diterima dengan segampang itu. Itu kita sifat manusia masih suka seperti itu ya. Tapi hari ini Yesus mengajar kita bahwa hatiku bersukacita ketika mereka kembali kepadaku. Aku lupa. Nah, beda lagi sama sharing orang-orang banyak yang cerita sama saya. Bu, saya sudah mengampuni Ibu Hilda. Tapi saya ingat terus kesalahan Ibu Hilda. Apakah sudah mengampuni? Di sini Yesus bilang, aku lupa akan kepahitan yang mereka suapkan kepada hatiku. Jadi jangan diingat-ingat lagi, lupa. Yesus bilang, aku lupa. Dan aku bersukacita ketika mereka kembali. Seperti cerita anak yang hilang ya. Bukannya anak itu datang, anak kedua datang dimarahin, habisin uang orang tua, udah miskin, udah bau, makanan babi, udah bau babi, baru pulang. Tapi lihat sikap si ayah. Dia nggak peduli anaknya bau, dia nggak peduli anaknya bagaimana. Dari jauh dia udah lihat. Artinya dia selalu berharap anak itu pulang. Dan dia nggak tanya uangnya habis kemana aja. Dia nggak tanya ini, nggak negur itu, nggak menyalahkan ini, nggak menghakimi. Tapi kasih sepatu, kasih jubah, kasih cincin. Itu sifat Tuhan yang
Maha Rahim, yang selalu memberi, nggak menuntut. Bukannya artinya itu Tuhan begitu kita nggak usah ikut Tuhan. Kalau kita mau jadi devosan kerahiman, kita juga mau jadi rasul kerahiman, kita harus bisa belajar seperti Tuhan. Mengampuni, memberi, bukan menuntut, bukan meminta pertanggungan jawab ya, tapi selalu memberi maaf, memberi perhatian, memberi toleransi, berempati, memberi yang Yesus ajarkan, yang Bapa ajarkan pada kita. Lanjut ya. Tidak ada batasan untuk kemurahan hati bagi jiwa yang bertobat. Jadi nggak bisa, kita suka bilang, oke, sekali ini saya maafkan kamu. Kalau besok bikin salah lagi, saya udah nggak bakal maafkan kamu. Nggak ada tuh. Yesus di sini kasih tahu, tidak ada batasan untuk kemurahan hati bagi jiwa yang bertobat. Itu luapan dari kerahimannya Tuhan, dari kasihnya Tuhan. Dia nggak hitung-hitungan. Maka kita pun jadi devosan nggak boleh hitung-hitungan. Apalagi Yesus pernah bilang kan, ampuni berapa kali? 7. Terus enggak, Yesus bilang 70 kali 7 kali. Jadi artinya jangan ngitung-ngitung lah. Pokoknya kalau orang itu meminta ampun, minta maaf, ampuni. Bahkan doakan juga supaya dia tidak jatuh lagi ke dosa yang sama, tidak jatuh lagi ke dalam kelemahannya dia. Setelah Yesus memberikan sedikit warning ya, tadi kalau kamu nggak mau masuk ke tangan kerahimanku, masuk melalui tangan keadilanku. Itu kata-kata yang keras ya. Tapi Yesus bilang lagi, memberikan sesuatu yang luar biasa. Yesus bilang, aku selalu menantikan mereka. Nggak ada deadline. Buat Tuhan itu nggak ada deadline. Aku selalu menantikan mereka. Bahwa dengan penuh perhatian, aku mendengarkan denyut jantung mereka. Kita bayangin ya, Yesus lagi mendengarkan denyut jantungnya. Ya, di sini di layar saya lihatnya Ibu Hilda, Ibu Eti, Ibu Maike. Saya paling gampang ngomong sama Ibu Hilda supaya dia nggak marah sama saya. Yesus bilang, aku mendengarkan denyut jantungnya Ibu Hilda. Kapan Ibu Hilda akan berdenyut jantungnya untukku? Itu betul-betul secara personal, secara pribadi, Yesus mau mendengarkan denyut jantungnya kita-kita semua. Denyut jantungnya Ibu Maike, denyut jantungnya Ibu Eti. Kapan, kata Yesus, berdenyut untuk aku? Itu seperti seorang ayah yang menantikan anaknya pulang. Nggak tahu kapan pulangnya, tapi dia selalu mengarah ke sana, selalu melihat, selalu berharap, dan dia dengan setia mendengarkan denyut jantung kita masing-masing. Kapan berdenyut untuk Tuhan? Ya, ini kalau saya bahasanya mungkin Yesus tuh kayaknya udah ngomong keras ya. Kalau kamu nggak mau lewat tangan kerahimanku, maka akan lewat tangan keadilanku. Tapi kayaknya terus aja masih banyak yang berdosa, yang masa bodoh. Saya melihat Yesus kayak seolah-olah sudah rada menyerah nih lihat manusia-manusia berdosa. Akhirnya dia bilang begitu, selalu menantikan mereka. Kapan kalian atau kapan jantung kalian berdenyut untuk aku? Yesus sangat berharap kapan denyut jantung kita berdenyut untuk Yesus. Itu yang menjadi penantian dari Tuhan ya. Tapi Yesus bilang juga, dan kalau mereka menyia-nyiakan semua rahmatku, aku akan murka. Jadi sesabar-sabarnya Yesus katakan, kalau kalian sudah dikasih kesempatan,
lewat kegelisahan, lewat kegagalan, lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, lewat suara gereja, tapi tetap masih nggak mau dengar, berarti kan kita menyia-nyiakan rahmatnya Tuhan, maka aku akan murka. Murkanya Yesus, Yesus katakan dengan jelas di sini ya, aku akan meninggalkan mereka sendirian dan memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Apa sih yang mereka kehendaki? Apa sih yang diharapkan oleh orang berdosa? Orang berdosa yang nggak bertobat, yang dikehendaki oleh orang berdosa yang nggak bertobat ya terus berbuat dosa. Tuhan akan kabulkan, akan terus berdosa. Juga, Tuhan bilang nggak mau kan diadili lewat tangan kerahimanku, ya sudah, kamu mau diadili lewat tangan keadilanku, aku kabulkan. Lanjut, dia akan tetap gelisah, dia akan tetap gagal, dia akan tetap mengalami penderitaan, dia akan tetap mengalami sakit penyakit atau hal yang lain ya, karena kalian nggak mau disembuhkan oleh Tuhan. Karena itulah yang menjadi harapan kalian. Tetap berdosa, tetap gelisah. Padahal Yesus sudah bilang kan, lewat kegelisahan Yesus lagi ngomong, tapi kita abai, kita nggak mau dengar. Jadi tetap gelisah, tetap mengalami penderitaan, tetap gagal, tetap mengalami badai topan halilintar. Itu bukan Tuhan kasih, tapi sebetulnya si orang berdosa ini atau kita tetap berharap. Kita yang berharap seperti itu. Makanya Tuhan bilang, aku akan meninggalkan mereka dan mengabulkan atau memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Itu aja hari ini, Ibu Hilda. Dan teman-teman sekalian, kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kita ngobrol. Terima kasih. Luar biasa penjelasan dan ngobrol-ngobrolnya. Ayo dong kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Esterina. Nah, sebelum ada pertanyaan, saya mau tanya dulu sama Ibu Eti. Waktu itu pernah mengalami sakratul maut nggak, Bu? Merasa dokter bilang udah nggak ada harapan, terus mungkin karena sesak napas, karena 80% paru-parunya udah putih, napasnya juga udah susah. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, atau aduh saya belum bayar utang, aduh belum lagi utang ke Ibu Hilda, atau apa yang dipikirkan waktu saat sekarat itu gimana? Baik, kalau saya bilang ya Ibu ya, benar-benar ini adalah karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena seminggu atau 2 minggu kali ya, sebelumnya saya diminta untuk membawakan materi seminar di mana saya menggantikan seorang Bapak Uskup. Hanya 4 hari saya diberi kesempatan, karena Bapak Uskup seseorang, pokoknya adalah ya, dia tidak bisa. Hanya 4 hari saya diminta oleh Ibu Meni. Jadi Bu Esther, saya itu sebenarnya bukan dari Cideng, saya KKI dari Santa Bernadette Ciledug. Gitu. Oh ya. Ya. Nah, dari Ibu Meni waktu itu minta supaya saya membawakan materi. Dan kebetulan, bukan suatu kebetulan kembali lagi, tapi saya akhirnya memilih bernaung di dalam sinar kerahimannya. Judul yang saya angkat itu. Nah, disitulah pada saat saya menderita, saya ingat banget bagaimana pada saat itu saya membawakan materi bernaung dalam sinar kerahiman. Jadi, apakah takut? Iya, takut. Apakah sedih? Iya, sedih karena harus kemungkinan udah mau meninggal, terus bagaimana nanti saya dan sebagainya gitu ya. Tetapi di satu sisi, pada saat itu juga kayak orang main stop kontak. Mungkin otak saya diklik sama Tuhan, detik itu juga kekhawatiran, kecemasan, kesedihan bisa hilang dan malah saya mendapatkan suatu pencerahan, kematian ataupun kehidupan. Kalau selama saya ada di dalam naungan kerahiman Tuhan, maka kebahagiaan akan dapat. Jadi kenapa saya harus takut? Itu yang diberikan pencerahan dari Roh Kudus yang saya terima, sehingga
saya pada saat itu justru minta ampun kepada Tuhan, walaupun tidak ada sakramen perminyakan atau apa, tapi Tuhan ampuni aku. Saya sadar apa yang kau pilih untuk aku, baik hidup maupun mati, pasti yang terbaik. Karena engkau akan memelihara anak, suamiku, maupun saudara, maupun sahabat. Jadi nggak ada artinya saya, tetapi engkaulah yang akan berkuasa. Jadi jujur, ini juga sudah saya pernah sharingkan kepada teman-teman semua. Akhirnya di detik-detik itu tidak ada lagi ketakutan, kecemasan. Tapi bukan karena kekuatan saya, tapi karena Allah sendiri yang berkarya. Gitu aja mungkin Bu Esther. Ya. Jadi kalau sudah punya Tuhan, sudah punya pegangan, sudah punya Tuhan, walaupun menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan pun, ya dengan berserah akhirnya ada damai yang bisa menguasai ya. Nah ini bekal buat teman-teman semua, karena kita suka nggak suka suatu hari kan akan beneran meninggal. Dan kalau baca di diary, ya banyak hal yang dialami oleh orang-orang yang sekarat ya. Nah, tapi dengan relasi kita dengan Tuhan, kita sering berdoa koronka, kita sering memperbaiki diri. Memang tidak lepas dari dosa setiap manusia, tapi kalau kita sudah tahu itu salah, berdosa, ya setahap demi setahap dikurangi. Apalagi hari ini Yesus bilang kan, dosa sekecil apapun dia benci karena dia tidak bisa mengasihi orang-orang yang berdosa. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, Bapak Ibu, luar biasa ya penjelasan atau obrolan yang sangat luar biasa dari Bu Esterina sudah kita dengar. Kami persilahkan pertanyaan bisa langsung bertanya atau lewat chat ya. Mari, yuk, kami persilahkan waktunya sampai dengan sampai dengan jam 8 kurang 10, kurang 5. Silakan Bapak Ibu. 9 kurang 5. Ya, betul, jam 9. Ini Ibu Eti terlalu semangat. Suruh jam 8 nanti 23 jam kemudian. Oh, iya. Oke. Kalau belum ada, saya mau tanya dulu dong, Bu. Iya. Tadi Ibu katakan bahwa tidak ada yang luput dari belas kasihan mengambil dari BHF 1728. Tapi Ibu katakan bahwa itu adalah wahyu Yesus yang ke-75. Dari mana ya, Bu? Atau ya dihitung dari yang pertama itu waktu tahun 1931 tentang gambar kerahiman. Oh. Ya. Jadi sebetulnya ada 86. Ini yang ke-75. Oh gitu. Ya, makanya saya cari-cari mana 75-nya. Hitung sendiri. Oke. Pada saat pembicaraan Ibu Esther, saya sangat merasakan betapa luar biasa belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan terus-menerus Dia berikan kepada kita, gitu ya. Nah, pertanyaannya Bu, kenapa kalau ada orang yang bertanya gini, kenapa Tuhan kan dikatakan makasih, kenapa bisa murka? Nah, mungkin sesimpel itu Bu. Sama seperti kita terhadap anak kita. Kita punya anak ya. Saya bilang sama anak saya begini, jangan main pisau. Kalau main pisau nanti bisa nusuk orang, kamu sendiri bisa luka, orang lain bisa luka. Tapi anak itu tetap main pisau. Nah, si Allah atau si orang tua ini murka, marah karena membahayakan anak itu. Tapi yang membuat dia murka itu bukan si anak itu. Anaknya, si pendosanya tetap sama Allah dikasihi. Sehingga buktinya Allah Bapa kirim nabi, kirim utusan, bahkan juga penampakan Bunda Maria juga akhirnya mengirim putranya sendiri Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan melalui devosi kerahiman kita juga tahu Yesus yang hadir sendiri, Yesus yang datang untuk menjelaskan bahwa
jangan berdosa, bertobat, bertobat, bertobat. Tujuannya bukan supaya kita jadi tidak leluasa, tapi justru Tuhan mau kita semua itu Selamat. hidup di Selamat. dalam keluarga surgawinya Dia. Jadi kembali lagi sama ya tadi yang saya kasih contoh sifat orang tua terhadap anak. Sesayang-sayangnya si orang tua terhadap anak, kalau anaknya salah atau membahayakan jiwa anaknya, ya orang tuanya marah. Mungkin juga murkanya dalam arti Marah karena sayang. pukul. Kenapa? Marah karena sayang. Ya, marahnya bukan marah karena marah Benci, aja, tapi sebetulnya justru sayang. perbuatannya dia itu kalau dibiarkan bisa malah menghancurkan anak itu. Sehingga yang Yesus katakan atau yang Allah katakan, Allah murka. Murkanya bukan karena kita pribadi-pribadi yang pendosa ini, tapi marahnya karena kita berdosa. Tapi dia tetap mengasihi kita, makanya begitu banyak pengampunan, kesempatan yang Tuhan berikan. Contoh yang Yesus bilang, pesta kerahiman ilahi, aku mau memberikan indulgensi penuh, dibebaskan dari dosa dan hukuman. Itu kan bukti dari kerahimannya Tuhan, luar biasanya Tuhan mengasihi kita. Jadi kata murka itu bukan murka yang artinya murka, marah, dendam, dihukum, habis gitu, tapi itu satu ungkapan kekecewaan dia karena kita terus-menerus berdosa. Itu Ibu Eti. Baik, terima kasih penjelasannya. Ayo Bapak Ya. Ibu, silakan bertanya mumpung ada suhunya. Bukan suhu lah, sharing-sharing aja. Kalau ini Bu Esther pengen tanya dong, kadang-kadang kan kata-kata Yesus terasa kasar. Siapa dulu ini? Ini siapa yang nanya? Thomas. Ini Thomas. Dari kakak. Ya, kenapa Thomas? Kalau dipikir-pikir, kadang-kadang kata Yesus kadang-kadang ngomong kasar, dalam tanda kutip kasar ya Tante. Dan sebagai contoh kepada Petrus, yang menanyakan, yang menarik Yesus, kan Yesus bilang 3 hari kemudian yang akan mati. Pada Petrus dia tarik, padahal cuma narik doang gitu kan, bahwa cuma ngomong mungkin lugu kali ya Tante ya. Mungkin hal itu tidak terjadi, sekali-sekali tidak akan terjadi pada engkau. Tapi Yesus kadang-kadang kata-kata itu bisa nyala iblis. Itu ya Tante. Nyala iblis kadang-kadang. Sebetulnya bukan kasar. Sebetulnya bukan kasar. Tapi di situ mau memberikan satu penegasan kepada kita bahwa kita ini harus selalu waspada, harus selalu berjaga-jaga. Walaupun Petrus kemana-mana, muter-muter selama 3,5 tahun sama Yesus, walaupun Petrus begitu dekat sama Yesus, tapi kita sebagai manusia masih punya keinginan sendiri, keinginan pribadi. Makanya Petrus bilang, Yesus jangan bicara-bicara soal penghakiman, jangan bicara soal penderitaan. Nah, itu kenapa? Karena Petrus berpikir hanya dari dasar pikiran dia sebagai manusia. Saya kan dalam tanda kutip nih, Petrus ikut Yesus, senang nggak? Kalau sebagai manusia, kita ikut seorang guru yang luar biasa, yang dipuji-puji, yang dielu-elu sama orang, kan senang. Kalau sekarang Yesus bilang, saya nanti akan menderita, bisa apa? Bisa nembak ke dirinya sendiri. Waduh, kalau guru saya mau menderita, nanti nasib saya bagaimana? Itu apa? Bisa dianggap sebagai satu fokus ke pribadi. Makanya Yesus bilang, kamu berpikir bukan berdasarkan pikiran Allah, kamu berpikir berdasarkan pikiran kamu sendiri, pikiran manusia. Nah, di situ Yesus harus tegas, Yesus harus apa ya? Tidak Abu-abu. Tidak abu-abu, betul. Karena kalau kita urusannya sama setan, itu memang harus hitam ya hitam, putih ya putih. Jangan ya boleh hitam, boleh putih, nggak bisa. Kalau sama si jahat, kita aturannya harus tegas. Makanya Yesus bilang, iblis, nyahlah. Karena pada saat itu, Petrus tidak berpikir sebagai
pikiran Bapa, tapi berpikir untuk pikiran manusia, pikiran kepentingan dia sendiri. Jadi di situ Yesus tegas, bukan kasar. Coba misalnya Thomas ya, misalnya Thomas nih. Thomas mau melakukan satu perbuatan jahat lah, mau bunuh orang. Terus dalam hati nuraninya itu bilang, Thomas, kalau bisa sih jangan bunuh orang, Thomas. Kamu nggak terlalu tegas, tapi begitu dalam hati bilang, jangan membunuh. 10 perintah Allah, jangan membunuh. Kan tegas. Iya. Maka kita yang biasanya manusia itu gampang plin-plan, gampang digoda, kalau dengan satu ketegasan, maka kita juga akan lebih tegas melakukan segala sesuatu. Kalau plin-plan, nanti nyalahin Tuhan lagi. Tuhan, saya kan ada hati nurani. Kok kamu nggak ingetin saya? Katanya boleh ya, boleh enggak. Nah, jadi begitu pula dalam kehidupan kita. Yesus kan bilang, kamu nggak boleh jadi orang suam-suam kuku. Mau panas-panas, dingin-dingin. Jangan hangat-hangat ayam. Itu aja. Thank you Bu. Jelas banget. Iya. Thank you. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Udah pada ngantuk kali. Ibu Esther, Enggak. saya Rosiana. Ada tuh. Ya. Ibu Saya Ros. Rosiana. Ya, Bu Eti boleh ya tanya. Ayo, silakan Bu. Boleh. Ya, tadi Bu Esther katakan kan misalnya kita gelisah atau apa itu ya, itu tanda suatu kita sedang berdosa ya. Lalu seperti kemarin ini, saya seminggu ini emang kebetulan sedang sakit. Saya kena diare segala sampai sempat sensi drop. Nah, itu mungkin ya Bu, bagaimana kalau Ibu Eti kan kayaknya dalam mimpinya ada lihat kerahiman Allah apa. Ini dalam masa itu saya bisa dalam 2 kali itu ya mimpi kita kan nggak berencana ya Bu ya kalau mimpi. Itu diberi mimpinya tuh aneh-aneh. Ada yang mimpi orang sudah meninggal, ada yang sebenarnya dia belum meninggal, saya mimpikan di depan saya dia orang itu meninggal. Lalu ada 1 hari lagi saya mimpi, saya bingung, saya nggak tahu saya mau kemana gitu karena saya waktu itu di luar kota, tapi saya kayak nggak tahu tujuan saya mau kemana. Lalu saat itu saya seolah-olah di rumah teman, datanglah kayak om saya segala tuh saya tanya, om saya bingung, saya mau kemana? Saya bilang saya nggak tahu nih, saya lagi di waktu itu di Semarang lah ya karena orang tua saya Semarang, tapi saya nggak tahu saya nginep di rumah siapa, saya mau kemana pulang ini dari rumah teman. Terus om saya kayak tunjukkan kayak makam gitu, kayak makam Yesus tapi kosong gitu ya. Nah di situ tuh saya nangis gitu, suami saya dengar dibangunin, kok nangis? Nah kalau seperti itu bagaimana ya Bu ya? Apa kita berpikiran dengan dosa kita atau bagaimana? Terima kasih. Wah, kalau soal mimpi sih saya nggak tahu, karena mimpi itu sebetulnya banyak sekali apa ya alasannya. Bisa siangnya kita berpikir tentang sesuatu terus ke bawah mimpi. Bisa juga ya banyak hal ya. Tapi kalau saya sih nggak terlalu mengandalkan mimpi. Kalau saya nggak. Jadi kalau Ibu Ros tanya sama saya, tadi ya yang saya bilang, Yesus bilang dia akan memburu mereka yang berdosa. Bisa melalui kegelisahan. Tapi jangan dibalik. Jangan, saya gelisah karena saya berdosa. Enggak ya. Jadi jangan dibalik. Nanti salah semua nih. Jadi orang mengalami penderitaan. Orang mengalami kegagalan. Apakah karena dia berdosa? Belum tentu. Bisa aja dia nggak berdosa, tapi dia mengalami kegagalan. Karena mungkin melalui peristiwa itu, Tuhan punya rencana yang lain, yang lebih indah. Contoh ya. Contoh nih. Anak saya waktu itu mau buka satu usaha di Kalimantan sebelum pandemi ini ceritanya. Menjelang pandemi. Jadi dia udah cerita sama saya, dia bilang dia mau usaha di Kalimantan, dia mau beli ruko atau mau sewa ruko. Nah, saya sama suami saya sebagai orang tua ya mensupport anak saya. Jadi saya sama Haryanto udah atur waktu mau ke Kalimantan, mau lihat ruko tersebut. Kalau kalau kelihatannya bisnisnya bisa jalan di sana, mungkin
Kita yang akan bantu support keuangannya, apakah sewa, apakah beli. Tapi pas mau pergi nggak bisa, pas mau pergi nggak bisa, nanti karyawannya sakit lah, nanti anak saya yang nggak bisa pergi, sampai akhirnya pandemi. Wah, anak saya bilang, wah udahlah mah, gagal nih mah, gagal. Ya sudahlah, kalau udah kena pandemi ya semua juga orang kan kena pandemi, nggak ada yang satupun merencanakan. Tapi melalui peristiwa itu, melalui kegagalan itu, kita akhirnya bisa bersyukur karena ternyata kalau waktu itu nggak gagal, waktu itu jadi sewa ruko atau beli ruko, terus bikin usaha di sana, terus kena pandemi yang hampir 2 tahun, wah udah nggak tahu ruginya seabrek-abrek. Jadi kembali lagi, Yesus bilang dia memburu pendosa dengan berbagai cara. Salah satunya kegelisahan, salah satunya kegagalan. Tapi jangan dibalik. Saya gagal karena saya berdosa. Saya gelisah karena saya berdosa. Enggak, jangan kayak gitu Ros pikirannya ya. Kegelisahan itu bisa yang Rosiana alami, bisa mungkin karena ada sesuatu pikiran, sesuatu apa ya, nggak tahu, situasi, rencana, cita-cita, atau ya sesuatu yang diharapkan tapi belum terrealisasi atau apa. Jadi ada kegelisahan. Tapi bukan berarti kamu berdosa, nggak sama dengan seperti itu gitu ya. Tapi kalau kegelisahan ini mempengaruhi pikiran kita, maka bisa ke bawah mimpi. Jadi mimpi itu bukan 100% Tuhan kasih mimpi seperti ke Yusuf ya, dikasih mimpi, tapi mimpi itu hasil kreasi pikiran kita yang tanpa alam bawah sadar ke bawah ke dalam mimpi. Kalau saya jadi Rosiana, saya sih kalau berdoa atau kalau dalam mimpi ada orang yang sudah meninggal, ya sudah doakan dia supaya Tuhan ampuni dosanya dan supaya dia bisa segera menikmati hidup kekal. Kalau itu yang lain adalah ya berdoa, minta pencerahan dari Tuhan. Minta pencerahan dari Tuhan tentang masalah yang sedang dihadapi, kenapa, kekhawatiran kamu, kegelisahan kamu, harus bisa diurai, akhirnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu dibuat gelisah. Nanti kalau khawatirnya udah hilang, udah mimpinya udah mimpi indah lagi, udah nggak ada mimpi-mimpi yang menyeramkan. Ya. Bawa sakit mungkin ya. Ya, karena sakit mungkin kan badan jadi nggak enak, jadi pikirannya gini gitu. Waduh, kalau nanti saya sakit, nanti kalau saya kenapa-kenapa, nanti suami saya gimana, nanti anak saya gimana. Jadi pikiran-pikiran itu yang sebetulnya nggak bagus, nggak boleh. Ya, positif aja. Tuhan, saya sakit, berarti Tuhan lagi kasih waktu buat saya untuk istirahat. Udah, pakai waktu buat doa, buat baca firman, happy-happy aja. Nanti sakitnya kan lewat. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ayo, Bapak Ibu masih ada waktu untuk bertanya, kami persilahkan. Kalau enggak, lewat chat juga boleh kok. Masih ada? Karena sudah jelas sekali kali, Bu. Memang penjelasan Ibu lugas, tegas, jelas. Jadi, apa yang mau ditanya lagi kali ya? Betul. Ya, tinggal belajar mengevaluasi aja dalam setiap apa yang kita lakukan. Mungkin malam hari kita evaluasi, kalau saya lakukan ini, saya katakan ini, saya pikir ini, saya tidak lakukan ini, apakah saya berdosa? Nah, kalau berdosa ya minta ampun sama Tuhan supaya Tuhannya nggak benci sama kita karena kita berdosa. Ibu Hilda nih senyum terus nih. Bu Esther, maaf. Bu Esther. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ibu Ros, silakan, Bu. Saya boleh tanya lagi ya, Mak? Boleh, Bu. Silakan. Ya, mengenai yang tadi, kembali mengenai wahyu tadi, Bu, yang Ibu Eti juga tanya dari mana. Yang ingin saya tanyakan, apakah berarti yang di buku harian Santa Faustina yang di bold itu merupakan wahyu dari Tuhan Yesus? Iya. Yang Semua, di bold yang di itu bold. adalah kata-katanya Yesus. Yesus Tapi berkata. bukan semua wahyu. Ya. Ya, enggak semua. Nanti kalau sempat saya bahas satu-satu.
Kapan Ya, ya? kita musik namanya yang Wahyu ya. Terima Iya, kasih Bu. iya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mau tanya boleh? Iya, Pak Ya, Yopi, silakan. kenapa? Ini yang terakhir ini, saya menjadi agak merenung dalam. Aku akan murka terhadap mereka sambil meninggalkan mereka sendirian dan memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Kalau kebetulan kita lagi tegar tengkuk, apa yang kita merasa benar, kita lakukan dan kita tercapai apa itu. Padahal pada saat itu Allah murka kepada kita. Tapi kita masih merasa benar dan tercapai. Malah kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bagaimana itu? Karena di sini apa yang mereka kehendaki, memberikan apa yang mereka kehendaki. Padahal saat itu murka, kita yang nggak peka. Kebetulan tidak peka. Dan berjalan seperti itu. Gimana? Coba, yang Bapak Pak Yopi maksud bisa kasih contoh lebih konkret nggak? Jadi nanti saya ceritanya lebih gampang. Apa yang mereka harapkan, mereka merasa itu betul. Itu apa? Kira-kira konkretnya Bapak? Anggap aja contoh ya. Yang gampang aja seandainya gini. Ada seorang pria punya istri, ingin istri kedua dengan harapan membantu. Seakan-akan dia benar membantu seseorang. Ya, dan dia lakukan itu dan tercapai. Padahal ini suatu kesalahan gitu. Dan ternyata terjadilah itu. Karena ini memberikan kepada mereka apa yang mereka kehendaki. Ini kebetulan Ya, kira-kira gitu. Contoh konkret aja. asal jangan Pak Yopi ya yang punya niat ini nih. Oke, contoh. Jadi anggaplah ada si B. Si B ini bilanglah sama istrinya, saya mau kawin lagi sama si C. Tujuannya mau menolong si C. Gitu kan bahasanya ya? Bahasanya begitu. Nah, tapi si B itu tahu jelas persis apa yang harus dilakukan oleh si B sebagai seorang suami. Dia harus setia sama istrinya, dia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, dia tidak boleh melakukan pernikahan lagi. Jadi di awal-awal aja dia sudah banyak melanggar peraturannya Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Di awal aja dia sudah bebal, dia sudah kebal dengan hal-hal yang baik. Pokoknya dia mengutamakan diri dia sendiri. Dia mementingkan diri dia sendiri. Kenapa mau bantu seseorang harus jadi istri? Bisa kan jadi pembantu, bisa kan jadi asisten, bisa kan jadi karyawan. Kenapa jadi istri? Karena dia keinginannya untuk memuaskan nafsunya dia barangkali atau apa ya. Jadi di awal aja udah salah. Tapi pasti karena dia punya hati nurani, pasti Yesus tuh ngomong melalui kehidupan dia. Pasti di dalam hatinya bilang, kamu tuh pura-pura jadi orang baik, padahal kamu tuh jahat. Kamu mengkhianati istri kamu. Kamu kan kalau mau nolong, kasih aja uang, kasih aja rumah. Kamu kehilangan harta, tapi kamu sebagai manusia tidak berbuat dosa. Nah, itu yang sama Tuhan dikejar. Walaupun akhirnya dia mungkin kawin sama si C, tapi pasti orang yang berdosa itu pasti tidak ada damai. Pasti tidak ada damai. Tuhan Yesus kejar terus dengan segala macam cara. Mungkin usahanya gagal, mungkin jadi sakit, tapi karena dia bebal, dia merasa dia nggak berdosa, dia merasa nggak bersalah. Akhirnya Yesus bilang, ya udahlah, saya tinggalin aja si suami nggak beres ini. Dan apa yang menjadi keinginannya terkabul. Jadi dia tetap tuh kawin sama si C. Dia terkabul. Tapi kan ingat Pak Yopi, hidup kita di dunia ini sementara. Nanti waktu dia sekarat dalam sakratul maut, itu film kehidupan dia kelihatan tuh semua. Yesus bilang, saya sudah mau tolong kamu loh, saya sudah ingetin kamu loh bahwa kamu salah, tapi dia nggak mendengarkan itu. Oleh sebab itu, nanti waktu dia mati,
Pak Yopi bisa tebak sendiri dia akan ada di mana. Jadi di sini Yesus mau bilang bahwa kalau dia menyia-nyiakan semua rahmatku, rahmat itu rahmat bisa teguran, bisa perhatian, bisa segala macam, tapi disia-siakan, ya udah Yesus bilang aku murka, aku akan meninggalkan dia dan memberikan apa yang mereka kehendaki. Lu mau punya istri 2? Punyalah istri 2. Hidup di dunia paling berapa tahun sih? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Udah gitu nanti waktu mati dan selama-lamanya mungkin ada di neraka. Karena dia sampai mati pun dia nggak merasa bersalah, dia nggak merasa bertobat, ya sudah, bye-bye. Ya? Ya, ya. Jadi Pak Yopi jangan punya istri 2 ya. Cuma pertanyaannya, kenapa diberikan apa yang mereka kehendaki, kenapa nggak dibatalkan gitu? Iya. Waktu saya baca ini juga, saya juga agak memperhatikan. Kenapa ya? Kok Tuhan mengabulkan apa yang mereka kehendaki? Tapi setelah saya renungkan, ya mereka menghendaki apa? Menghendaki tetap berdosa. Ya udah, sama Tuhan Yesus dikasih. Ya udah, berdosa terus. Kamu merasa gelisah terus, gagal terus. Badai halilintar datang, ya sudah. Itu yang mereka kehendaki. Maksudnya gitu, Pak. Baik. Begitu ya Pak Yopi. Terima kasih Bu Esther. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, karena waktu juga, sehingga kita untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali dengan Ibu Esther di lain kesempatan. Waktu. Ya. Terima kasih. Diundang lagi Tante Hilda. Tentang waktu. Ya, itu saya kan dapat kayak gini juga kadang-kadang baca buku gitu. Nah, tadi lagi lihat-lihat buku, saya sudah mau bawa tema-tema yang lain tapi ke bawah lagi ke sini. Jadi ya sudah, saya baca yang Wahyu 75. Tapi mungkin juga memberi jawaban kepada Pak Yopi dan teman-teman yang lain supaya jangan punya istri lebih dari 1. Itu diingetin Kalau ya yang Tante. istri juga jangan punya suami lebih dari 1 gitu. Adio. Nah, tenang Pak Yopi. Kalau Pak Yopi saya lihat mukanya di kepalanya ada lingkaran putih, jadi sudah suci. Amin. Amin. Thomas belum tuh kalau Thomas. Belum jadi. Mas, maksudnya belum apa? Belum ada lingkaran atau masih muda? Belum ada lingkaran ya. Belum jadi kali, belum jadi sembuh. Belajar. Sekali. Ya. Kita lanjutkan dengan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Hilda. Silakan Bu Hilda. Baik, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Esterina yang luar Ya, biasa. sama-sama. Juga pada Bu Etis, pada MC Kodang yang sangat baik, juga semua para petugas malam ini. Terima kasih banyak. Pengumumannya ya minggu ketiga Ibu Etis sebagai narasumber. Harap semua datang, please. Ibu Esther juga kalau ada waktu, please datang. Maha Guru kita, kalau ada waktu, mampir. Ibu Esther. Boleh. Jadi minggu ketiga akan dibawakan oleh Ibu Eti. Jadi Bu Esther kalau ada waktu, please. Ya, Bu Esther. Datang. lihat jadwalnya Dengar ya. sharingnya Oke. yang luar biasa dari Bu Eti. Iya. Terima kasih sekali lagi pada semua teman-teman. Baik, kita lanjutkan dengan foto sesi. Silakan Pak Thomas. Mari Bapak Ibu, kita open kamera kita masing-masing. Dengan Tunjukkan wajah cantik dan ganteng-ganteng dari kita semua. Dengan senyum yang manis pastinya untuk Ini Tuhan. belum. Ini ada 2 slide ya, ada 2 layar di laptop. Apa kabar Bro Johan? Pak Yopi, Pak Yopi, Bu Yuan, Bu Yuan, Tante Ami. Nah,
Ibu Bu Windia, Windia, Bu Yuli, Bu Bu Yulia, Heni. Tunggu sebentar deh. Tante Ami, Tante Ami, Tante Margaret, Tante Herni. Tante Herni. Lagi masih di jalan kali Tante Herni. Ya udah, kita foto ya. Saya hitung satu, hanya yang pertama dari kedua. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, bentar. Sudah. Nah, sudah. Tunggu yang kedua. Hasilnya harus cantik ya, Tom. Iya. Ini saya masih pakai yang komputer. Cantik dan Saya belajarnya ganteng. paste dulu. Copy paste. Halaman kedua. Halaman kedua benar ya. 1, 2, 3. Sip. Udah. Oke. Thank you, Terima kasih, Tom. Pak Thank Thomas. you sekali lagi. Kepada Ibu Meike, Salam salam Tante Doa penutup. Tante. doa penutup oleh Ibu Meike. Silakan di-unmute Ibu Meike. Tante Meike. Setelah doa penutup nanti ditutup dengan lagu penutup. Silakan ya. Baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih betapa bahagianya kami karena kami boleh mendengarkan pengajaran ini. Bahwa Engkau mencintai kami lebih dari segala-galanya. Dan Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami. Sehingga kami hidup di dalam kekudusan-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang istimewa ini. Terima kasih atas kuasa-Mu, kasih-Mu yang nyata, yang selalu mengurapi kami, menguduskan dan menyucikan kami semua anak-anak ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati Ibu Esther, Engkau memberkati Ibu Eti, dan semuanya Tuhan dengan kasih-Mu yang melimpah, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas yang Kau percayakan dengan